warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ishak SPD MPD dari ITT SMP Negeri 3 Burau Kabupaten Timur, sekaligus sebagai peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Dalam hal ini saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran berdasarkan pendekatan computational thinking. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Salam coding dan kecerdasan artifisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya minta satu orang dari kalian untuk memimpin doa, ya, supaya pembelajaran kita ini diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Satu orang, siapa? Oke, silakan. Seluruhnya siap, Bro. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi saya cek dulu siapa-siapa yang tidak hadir untuk pertemuan hari ini ya. Oke. Nadia, Andi. Nah, dua orang yang tidak hadir ya. Muhammad Isbar dan Fitria. Di sini keterangannya saya lihat sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan saja ya, supaya teman kalian ini cepat sembuh dan kembali untuk bersama kita belajar bersama di kelas dan di ruangan yang kita dudukan ini ya. Baik anak-anakku semua, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep perubahan wujud zat ya, dimana kalian sudah paham bahwa wujud zat itu ada tiga ya. Nah, yang pertama adalah padat, kemudian cair, kemudian zat gas ya. Jadi ada tiga wujud zat ya. Ketiga wujud zat itu akan mengalami perubahan jika ada perlakuan yang diberikan kepadanya. Nah, dari materi itu kita akan lebih memahami terkait tentang teori perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelumnya kan konsep tentang perubahan wujud zat kalian sudah paham. Kemudian wujud zat itu berapa macam, perubahan-perubahannya juga kalian sudah tahu, contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya terkait tentang larutan dan zat terlarut. Nah, itu juga ada kaitannya dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, itu ya terkait tentang konsep-konsep yang mendukung materi kita pada hari ini. Jadi selanjutnya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama mengidentifikasikan perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau kimia. Jadi nanti kita mengambil beberapa contoh, kemudian kita kelompokkan mana perubahan fisika, mana perubahan kimia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau kimia. Kemudian
mengelompokkan ya terjadinya perubahan fisika dan perubahan kimia itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih memperjelas, Bapak akan memberikan sebuah contoh ya terkait tentang perubahan fisika dan perubahan kimia dalam bentuk ilustrasi ya, supaya kita bisa memahami bahwa sebenarnya perubahan fisika dan perubahan kimia itu adalah sesuatu atau proses yang sering kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan seperti ini ya, mengapa air yang dipanaskan akan mendidih dan menghasilkan uap air? Contoh lain adalah, dapatkah kita memisahkan gula dari secangkir teh manis? Jadi ini adalah konsep-konsep yang bisa kita pahami terkait dengan materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk itu secara berkelompok ya, silakan anak-anakku melakukan sebuah kegiatan dalam bentuk praktik. Tiga kelompok saja. Nah, 3 kelompok. Ada 3 kelompok ya, 1, 2, 3. Oke. Satu, ambil dua ya. Oke. 1 kelompok 2 lembar. Ya, biar ini berbatas. Ya. Di sini. Jadi ini kelompok 1. Coba kelompok 1 di sini. Ya, kelompok 1. Nah. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2 ini dan kelompok 3 ya. Jadi kegiatannya ini kita lakukan secara kolaborasi. Oke, silakan anak-anakku memposisikan tempat duduknya dalam bentuk kelompok ya. Oke, mulai. Aku melakukan kegiatan berdasarkan lembar kerja yang ada di hadapan anakku semua ya. Yang pertama yang kalian lakukan adalah membagi selembar kertas menjadi bagian terkecil. Apakah kamu mau robek-robek atau kamu mau gunting? Silakan. Stop. Sebelum kalian melakukan kegiatan tadi, waktu kalian merobek kertas, bagaimana kertasnya? Apakah masih dalam bentuk kertas atau seperti apa? Oke, kalian catat ya. Sekarang lanjutkan melakukan robekan kertas tadi sampai sekecil-kecilnya. Kegiatan yang pertama sudah ya. Lanjut lihat di lembar kerjanya. Kegiatan yang kedua. Kegiatan kedua yaitu membakar kertas. Oke, silakan lakukan kegiatan dengan membakar kertas. Artinya kamu sudah paham toh bahwa ada sebuah proses yang terjadi ketika kita membakar selembar kertas. Oke, stop. Ya. Saya tanya dulu. Kelompok 1 sini dulu. Sini, saya tanya dulu. Supaya jangan diganggu. Ya. Tadi bagaimana bentuk awalnya? Yang mana? Oke, sekarang setelah diberi perlakuan, apa yang terjadi? Jadi abu. Menjadi Abu. Nah, apakah abu ini ya bisa saya kembalikan menjadi sebuah kertas? Tidak. Nah, berarti ini termasuk contoh perubahan Kimia. kimia. Jadi kalau begitu perubahan kimia itu adalah perubahan yang tidak bisa kembali ke bentuk asalnya, atau perubahan yang menghasilkan zat baru. Dia menciptakan abu yang tadinya kertas, zat baru yang dia ciptakan adalah abu. Paham tentang perubahan kimia? Oke, silakan catat hasil penguatannya di tabel yang sudah disediakan di LKS.
Nah, untuk kelompok 1 saya kira cukup untuk demonstrasinya ya atau kegiatannya. Lanjut kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Jadi yang kamu robek-robek ini berupa kertas seperti apa ukurannya? Tuh. Nah, ini kamu awalnya. Ya, jadi dia masih bentuk selembar kertas. Kemudian kamu robek-robek, jadinya seperti ini. Ah, ini mas apa namanya ini? Kertas. Ini masih kertas. Berarti ini merupakan contoh perubahan wujud, perubahan fisika. Kenapa? Karena awalnya dari kertas diberi perlakuan tetap menjadi kertas. Ya, next percobaan yang kedua sini. Dan kami sudah melakukan kegiatan amati. Biar sampai mati dulu. Oke, stop. Jangan diganggu. Tadi yang kamu bakar apa? Kertas. Bagaimana ukurannya? Selembar kertas ya? Yes. Nah, setelah kamu bakar, apa yang terjadi? Jadi abu. Apa yang menjadi abu tadi? Kertas. Kertas. Berarti ada zat baru yang muncul, yaitu abu. Dari kertas berubah menjadi abu. Nah, menurut pemahaman kalian yang sudah disampaikan tadi, ini merupakan contoh perubahan wujud apa ini? Kimia. Kenapa perubahan kimia? Karena bisa atau dapat menghasilkan zat baru, atau kertas yang menjadi abu ini tidak bisa kembali lagi menjadi kertas karena dia menghasilkan zat baru. Oke, paham? Beda tadi yang di atas, perubahan fisika. Ya, dirobek sekecil apapun tetap menjadi kertas. Oke, paham ya? Oke, setelah kita di depan saja sini. Nah, sekarang mana kertas yang kamu sudah robek-robek? Dari mana asalnya tadi? Dari selembar kertas. Sekarang kamu sudah robek-robek, tetap menjadi apa? Tetap menjadi kertas. Nah, ini merupakan contoh perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Sekarang lakukan kegiatan yang kedua. Jadi di LKS anak-anakku semua untuk kegiatan kedua membakar selembar kertas. Ya. Jadi sebelum dibakar dia seperti itu ya. Atau hanya sebuah selembar kertas. Masih habis, ya kasih ke sini. Apa yang kamu lihat sekarang? Abu. Abu dari apa? Kertas. Saya tanya, ini abu bisa saya rubah kembali jadi kertas? Tidak. Berarti ini termasuk contoh perubahan kimia. Kenapa perubahan kimia? Zat barunya apa? Abu. Yang zat sebelumnya apa? Kertas. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang paham ya. Silakan dicatat hasil kegiatannya di lembar kerja yang Bapak sudah bagikan. Oke, sudah ya? Nanti satu orang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Oke. Setelah kalian mencatat hasil pengamatan dari kegiatan sederhana yang kalian lakukan tadi, saya ingin meminta salah satu kelompok ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kira-kira siapa yang bisa ini? Oke, silakan kelompok 3 ya. Mari ke depan. Ya. Yang lain silakan perhatikan dengan apa yang dijelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selembar kertas kemudian dirobek menjadi bagian terkecil.
fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Selembar kertas kemudian dibakar akan menjadi abu. Ini merupakan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar dulu saya. Luar biasa ya. Apa yang kalian lakukan tadi kegiatannya sudah dapat ya, kalian sudah bisa memahami terkait tentang perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Nah, untuk keseluruhan kelompok saya kira sudah sangat luar biasa hasil kerjanya ya. Nah, ini akan menjadi penilaian buat Pak Guru terkait dari pengerjaan YKS yang dilakukan secara berkelompok ya. Sebentar dikumpul. Oke. Silakan tulis namanya ya, kelompoknya kalau sudah dan aku kumpulkan ke saya. Selanjutnya itu tadi terkait tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, kalian sudah bisa melakukan kegiatan dalam memahami materi ini secara computational thinking ya. Jadi kalian bisa menguraikan konsepnya, kemudian mengenali pola-polanya, kemudian mengabstraksikan produknya. Nah, kalian sudah paham bahwa produk dari kegiatan ini misalkan untuk perubahan kimia adalah abu, kemudian perubahan fisika tetap menjadi sebuah kertas. Ya, dari kegiatan itu kalian sudah bisa membuat algoritmanya ya, langkah-langkahnya secara sistematis seperti yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Dan saya kira cukup untuk kegiatan kita terkait tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, jadi saya hanya memberi penguatan sedikit bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, tidak menghasilkan zat baru, dan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Untuk keseluruhan kelompok kita beri aplaus secara bersama. Luar biasa kerjasamanya ya. Selanjutnya untuk lebih memahami materi yang kita telah pelajari, silakan anak-anakku nanti akan saya share link ya di grup WhatsApp. Di situ ada tugas secara mandiri ya. Silakan dikerjakan sebagai penilaian formatif bagi Pak Guru. Untuk kegiatan kelompoknya nanti kayaknya dikumpulkan ke Pak Guru ya. Oke, demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami secara bersama-sama dan memberikan pemahaman baru buat kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran, saya minta satu orang kembali memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Ya, silakan. Seluruhnya siap, Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian anak semua kegiatan kita pada hari ini. Akhirnya assalamualaikum dan selamat siang. Tetap semangat ya.